orang miskin takut sakit. Itu dulu. Dulunya tuh kapan? Dulu sekali. 10 tahun, 15 tahun yang lalu. Sekarang, orang berduyun-duyun ke rumah sakit tanpa rasa takut karena mereka memiliki Kartu Indonesia Sehat atau BPJS. Prakarsa adalah lembaga yang kami dirikan, dan Prakarsa adalah salah satu inisiator pertama yang mengusung gagasan bahwa orang sakit, orang miskin itu tidak perlu takut. Karena sehat itu adalah hak. Dan negara memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan siapapun yang sakit harus bisa berobat ke rumah sakit. Sering saya ditanya, Prakarsa itu singkatan dari apa sih? Dan jawaban saya adalah bukan singkatan dari apa-apa. Prakarsa adalah gagasan kami, atau kalau orang Jawa bilang tuh kerentek, niatan kami untuk membuat sebuah gagasan baru, sebuah gagasan yang mencoba menerobos kebutuhan terhadap persoalan-persoalan lama, misalnya kemiskinan. Ketimpangan ini sangat terasa waktu muncul masa COVID yang mungkin Anda masih ingat ya, ini masih baru sekali. Negara mengambil kebijakan BLT akhirnya ya, itu tidak baru semasa COVID, tapi pernah juga sebelumnya dalam krisis-krisis misalnya kenaikan BBM ada bantuan tunai langsung dari negara. Tapi yang diusulkan Prakarsa adalah BLT itu bukan untuk masa sporadis, masa krisis saja, tapi itu tanggung jawab negara untuk seluruh warga. Apakah dia di sektor formal atau di sektor informal. Jadi itu hanya salah satu contoh sumbangan Prakarsa berangkat dari isu yang pinggiran, tapi dia tahu ini adalah hak dasar dari warga negara yang mestinya dipenuhi negara untuk mengurangi ketimpangan yang tidak perlu segitu tingginya. Pertimbangan utama bagi Prakarsa, saya kira waktu itu adalah mengapa mengurus atau meneliti dan menghasilkan hasil penelitian mengenai sustainable development adalah karena hari-hari ini makna dari kesejahteraan itu bukan hanya cukup sandang, cukup pangan, cukup papan dan jaminan sosial, tetapi juga harus secara segera dan itu hari ini memikirkan soal keberlanjutan lingkungan hidup, udara yang segar, oksigen yang cukup, sumber daya air yang terlindungi. Jadi idenya kalau dulu hanya welfare dalam pengertian kesejahteraan dalam arti pangan, pendapatan, dan jaminan sosial, sekarang mau tidak mau kita juga harus memikirkan ide well-being. Well-being itu artinya tidak hanya kesejahteraan orang per orang, tetapi juga sistem alam maupun sistem lingkungan yang mendukung kesehatan manusia. Pada waktu itu ada Renstra yang kita lakukan, dan sebelum ada Renstra itu ada dasarnya sebuah studi. Dan studi itu mencoba untuk melihat dari berbagai stakeholder Prakarsa, itu sebenarnya yang diharapkan dari Prakarsa itu apakah persoalan-persoalan yang mendasar itu tadi, atau lebih yang soal kebijakan yang kemudian akan menjadi fokus gitu. Dan kemudian setelah itu dari saran dari para stakeholder itu mereka melihat bahwa yang lebih dibutuhkan itu yang kedua, soal kebijakan-kebijakan yang sifatnya lebih lebih praktis ya. Jadi pada waktu itu mungkin saya kira Prakarsa adalah satu lembaga yang mendapat privilege pada waktu itu, kalau menurut saya dalam tanda petik privilege dari Kompas, dan ini tidak banyak lembaga yang punya privilege semacam ini karena melihat isu yang dibawa itu sangat penting tentang kemiskinan multidimensi. Oleh karena itu di Kompas itu menjadi headline selama 4 hari.
selama 4 hari dan kemudian juga menjadi tajuk rencana di sana dan kemudian juga di Kompas TV. Para buruh atau pekerja mengalami kerentanan karena ketidakpastian kerja. Itulah mengapa gejala ini mendorong kami untuk memberikan perhatian pada nasib pekerja. Dan kami kemudian memandang perlunya kebijakan jaminan sosial yang dapat melindungi para pekerja atau buruh di saat mereka kehilangan pekerjaan. Selama 20 tahun berkiprah, Prakarsa telah berkontribusi secara signifikan terhadap perubahan kebijakan di Indonesia. Misalnya, jaminan sosial. Kami pada tahun 2011 bersama organisasi lain dan organisasi buruh mendorong implementasi jaminan sosial di Indonesia dan akhirnya lahirlah BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Pada saat ini semua warga Indonesia punya jaminan kesehatan sehingga kesehatan tidak lagi menjadi barang mahal sehingga semua orang bisa mengakses layanan kesehatan yang mudah, murah, dan berkualitas. Tidak saja memproduksi pengetahuan, tetapi juga memproduksi kebijakan. Semoga makin bisa berkontribusi pada Indonesia, terutama dalam menjadi oase dari kekeringan gagasan yang selalu kita kumandangkan di Prakarsa. Harapan saya makin banyak peneliti yang bergabung dengan Prakarsa maupun yang bukan, yang punya kesadaran untuk meneliti isu-isu yang dilihat Prakarsa. Sebagai ketua badan pengurus, saya berharap badan pelaksana harian untuk terus memproduksi pengetahuan yang berkualitas. Harapan saya adalah bahwa Prakarsa sebagai sebuah lembaga kajian, sebagai think tank, makin dikenal oleh banyak pihak, makin banyak network-nya, tidak saja di dalam negeri, tetapi juga makin banyak di luar negeri. Pada momentum ulang tahun yang ke-20 ini, kami memohon doa serta dukungan dari semua pihak untuk kemajuan kami, untuk komitmen kami, untuk kontribusi kami bagi kemajuan masyarakat. Welfare Initiative for Better Societies.